Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tahapan penyelidikan analisa dinamis pada struktur. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Vanesha Trianggraini Lestari, NIM 14181012. Saya sendiri Fitri Indah Permatasari, NIM 14181013. Nur Yulia Damayanti, NIM 14181027, dan Maya Rahmatika dengan NIM 14191029. Adapun bahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian, kriteria analisa dinamik, tahapan analisa dinamis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Analisa dinamik adalah analisis struktur di mana pembagian gaya geser gempa di seluruh tingkat diperoleh dengan memperhitungkan pengaruh dinamis gerakan tanah terhadap struktur. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis ragam respons spektrum, di mana total respons didapat melalui superposisi dari respons masing-masing ragam gelar. Maksud saya ragam getar. Selanjutnya, analisis riwayat waktu adalah analisis dinamis di mana pada model struktur diberikan suatu catatan rekaman gempa dan respon struktur dihitung langkah demi langkah pada interval tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Yulia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria analisa dinamik. Yang pertama ada pembebanan, dan yang kedua ada parameter tanah, dan yang ketiga ada analisis daya dukung tanah, dan yang terakhir ada pemodelan tanah sebagai tumpuan elastis. Oke, next. Baik, selanjutnya ada pembebanan. Pembebanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada sistem struktur. Dan menurut penjelasan dari Scholar tahun 2001, beban-beban yang bekerja pada suatu struktur ditimbulkan secara langsung oleh gaya-gaya alamiah dan buatan manusia. Dan pembebanan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada beban mati atau dead load, merupakan beban yang bekerja akibat gravitasi yang bekerja tetap pada posisinya secara terus-menerus dengan arah ke bumi tempat struktur didirikan. Dan yang kedua ada beban hidup atau life load, merupakan beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu bangunan dan barang-barang yang dapat berpindah, seperti mesin dan peralatan lain yang dapat digantikan selama umur bangunan. Dan yang terakhir ada beban gempa, yang merupakan beban statik ekuivalen yang bekerja pada bangunan atau bagian bangunan yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Maya, dipersilahkan. Ya, jadi selanjutnya yang kedua adalah parameter tanah. Jadi parameter ini ukuran untuk mengetahui atau menilai. Penyelidikan yang dilakukan terdiri dari penyelidikan lapangan, field test, dan penyelidikan laboratorium atau laboratory test. Lalu perlu dilakukan penyelidikan tanah, soil investigation, untuk pembangunan fondasi struktur. Penyelidikan tanah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi geoteknik, baik keadaan, jenis, sifat yang menjadi parameter dari tanah fondasi rencana. Kondisi geoteknik sendiri terdiri dari yang pertama struktur dan penyebaran tanah secara batuan, sifat fisik tanah atau soil properties, sifat teknis tanah atau batuan, engineering properties, dan kapasitas dukung tanah terhadap fondasi yang diperbolehkan sesuai dengan tipe fondasi yang akan digunakan. Next. Yang ketiga ada analisa daya ukur tanah. Jadi analisa daya ukur tanah ini adalah perhitungan daya dukung tanah yang sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan tanah sebagai dasar bagi struktur fondasi. Daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah dalam mendukung beban, baik beban sendiri, beban struktur fondasi maupun beban struktur atas secara keseluruhan tanpa terjadinya keruntuhan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanesha. Silakan, Vanesha. Terima kasih Fitri atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan tanah sebagai tumpu dinamis.
Menurut teori pondasi modern, tanah merupakan bagian dari struktur. Berdasar asumsi tersebut, tanah mempunyai karakteristik seperti halnya material baja dan beton yang memiliki sifat elastis. Modulus elastis tanah atau ES merupakan suatu modulus yang bernilai berkisar antara 1/10 hingga 1/100. Lalu ada modulus geser atau G. Lalu ada Poisson ratio, di mana Poisson ratio ini digunakan untuk menghitung penurunan dan gerakan struktur pondasi. Serta modulus reaksi tanah atau KS merupakan karakteristik parameter kekuatan tanah yang dimana modulus ini didefinisikan sebagai pembanding antara tegangan dasar dan deformasi atau lendutan tanah. Modulus ini digunakan untuk analisis pondasi, telapak kontinu, pondasi rakit, dan berbagai jenis tiang pancang. Nilai-nilai tersebut umumnya dipakai dalam perhitungan penurunan pondasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan analisa dinamik. Di mana tahapan analisa dinamik ini terdiri dari berbagai macam langkah. Yang pertama yaitu studi literatur dari jurnal, skripsi, dan buku yang terkait dengan analisis riwayat waktu. Lalu yang kedua adalah pengolahan data dari hasil yang telah didapatkan. Yang ketiga, pembuatan pemodelan 3 dimensi menggunakan program SAP 2000 sesuai dengan data yang ada. Yang keempat, menghitung pembebanan berupa beban mati, beban hidup, dan beban gempa, serta yang terakhir ya adalah dengan melakukan kontrol struktur terhadap model struktur. Adapun SAP 2000 ialah merupakan program untuk memperhitungkan kekuatan struktur khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vanessa. Baik, segitu dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.